Halo para kaum rebahan, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pernahkah kamu pergi berkunjung ke suatu tempat daerah yang mungkin baru pertama kali kamu datangi? Kalau lagi pergi ke daerah orang, tentu kita harus menaati dan menghormati peraturan yang ada di daerah tersebut. Seperti yang terjadi di Pulau Kalimantan, sebelum kalian datang ke Kalimantan, mending kalian cari tahu apa larangan yang ada di Kalimantan, mana yang harus kalian patuhi dan mana yang tidak. Ya, Kalimantan selama ini dianggap sebagai tempat mencari pekerjaan yang oke banget. Sehingga tak heran kalau daerah ini makin banyak dikunjungi orang luar yang kemudian menetap. Hidup di Kalimantan itu sangat mudah, sama seperti di banyak tempat yang lain. Intinya, asal kita berkelakuan baik, maka segalanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, maka akan ada konsekuensinya. Untuk itu, apalagi ini adalah tanah Kalimantan di mana klinik dan magisnya masih sangat kuat. Nah, berikut ini adalah 7 larangan yang tidak boleh dilakukan ketika berkunjung ke Kalimantan, khususnya di wilayah suku Dayak. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk menekan like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Yang pertama, membakar terong. Terong menjadi salah satu santapan enak yang ada di Indonesia. Terkecuali di Kalimantan Timur, khususnya di daerah pasir, harus berhati-hati. Di sana kalian tidak diperbolehkan membakar terong. Kalau kalian menentang hal ini, kalian akan terkena bisul. Bisulnya akan lama timbul karena semakin lama bisulnya semakin besar seperti terong. Yang kedua, mencicipi makanan. Mencicipi makanan gratis semua orang pasti senang kan? Tapi jangan coba-coba mencicipi makanan di Kalimantan. Konon katanya, dalam makanan tersebut ada aroma pemikat yang membuat kita tergila-gila dengan orang yang memberi makanannya. Katanya sih, kalau kita sembarang mencicipi makanan dari orang yang tidak dikenal, nanti bisa jadi kena guna. Tapi kalau tetap ingin dimakan, sebaiknya kalian langkahi terlebih dahulu makanan itu sebanyak 3 kali. Yang ketiga, jangan bermain-main dengan mandau. Mandau adalah senjata keramat orang-orang Dayak. Meskipun bentuknya seperti parang biasa, ia tidak bisa dipakai semaunya. Harus ada alasan khusus kenapa mandau sampai keluar dari sarungnya. Pasalnya, menurut orang-orang Dayak, mandau yang keluar dari sarungnya biasanya akan memakan korban. Makanya, bagi pendatang jangan bermain-main dengan senjata yang satu ini. Memang sangat artistik dengan ukiran-ukirannya. Namun, jangan sampai mandau tercabut dari sarungnya. Orang-orang setempat sangat menghormati senjata ini. Makanya kita pun harus melakukan hal yang sama. Yang keempat, jangan menghina patung kayu di sana. Jika kamu perhatikan, di Kalimantan banyak rumah-rumah adat yang di depannya terdapat patung-patung kayu. Konon ini bukanlah patung biasa, melainkan sebagai simbol orang-orang yang sudah meninggal. Aturan yang ada tentang patung kayu ini adalah jangan pernah menghina bentuknya, sekalipun di dalam hati. Ada banyak kejadian orang-orang yang menghina patung-patung ini dan kemudian diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Tak hanya diganggu secara visual, kadang ada yang sampai mengalami keanehan fisik. Gangguan ini akan tetap ada sepanjang orang tidak lekas meminta maaf kepada keluarga si pemilik patung tersebut. Terdengar sih tidak masuk akal, namun hal ini sering terjadi di sana. Yang kelima, jangan pernah mempermainkan gadis Dayak.
Gadis Dayak siapa sih yang bisa menampik cantiknya gadis-gadis Dayak? Paras ayu nan alami itu pasti bisa menjerat siapapun untuk jatuh cinta, termasuk para pendatang. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan gadis-gadis Dayak. Ini adalah tentang larangan untuk tidak pernah mengganggu mereka atau mempermainkannya. Ada mitos yang beredar, siapapun yang mengganggu mereka, lebih-lebih mempermainkannya, maka dipastikan akan hilang alat vitalnya. Memang terdengar mustahil, namun sudah banyak cerita-cerita tentang hal ini. Hal tersebut juga masuk akal, juga mengingat orang Dayak itu magisnya sangat ampuh. Makanya jangan pernah macam-macam dengan gadis Dayak atau kalian akan hilang masa depan. Yang keenam, sopanlah ketika mampir ke makam orang Dayak. Makam orang Dayak akan jadi pengalaman unik tersendiri jika bisa mampir ke tempat-tempat sakralnya orang Dayak. Salah satunya misalnya adalah areal pemakamannya. Cara perkuburan orang Dayak pun cukup unik. Mereka membuat semacam makam di atas tanah berbentuk seperti bangunan balok yang disanggah. Sangat unik namun kental mistis. Aturannya, kita harus sopan ketika ada di tempat-tempat seperti ini. Pasalnya ya tadi, orang-orang Dayak akan mengeramatkan kuburan moyangnya. Jangan keceplosan mengeluarkan kata-kata tidak pantas atau mengumpat. Mereka bisa merasa terhina dan akan membuat urusan ini jadi panjang. Yang ketujuh, menjawab suara aneh. Ilustrasi makhluk goib saat kamu berjalan-jalan ke hutan Kalimantan, terus mendengar suara aneh seakan-akan memanggil-manggil nama kalian. Jangan dijawab ya, karena takutnya asal suara itu berasal dari makhluk goib yang akan menyesatkan kalian dan akan membawa kalian ke alam mereka untuk dijadikan teman. Mending kalian pakai headset sambil dengar musik agar tidak mendengar suara-suara aneh. Nah, para kaum rebahan, itulah 7 larangan yang tidak boleh dilakukan ketika berkunjung ke Pulau Kalimantan, khususnya di wilayah suku Dayak. Pesan dari admin, jagalah etika dan tutur kata ketika kamu bepergian ke daerah orang yang belum kamu ketahui karakter dari masing-masing orang itu sendiri. Terima kasih, agar kami lebih semangat. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Never really know just what you want. With you I don't ever feel